Aku udah gak ada nerima uang sepeser pun sama sekali dari ayahku sejak 2022. Maaf nih, kan kalau berita ayah divorce sama mama udah Itu tahu clear dong. Itu siapa yang gak tahu gitu Oke, kan. tapi kan masih secara Islam nih harus nafkahin Baim dong. Harus nafkahin aku sampai aku nikah, ya kan, sampai aku gede, sampai aku udah punya penghasilan. Terus sekarang? Ketika waktu itu, aku sekarang sama sekali udah gak ada uang dari ayahku sama sekali. Kita kasih solusi. Maafin Baim ya Allah. Ya Allah udah segini, tadinya segini loh. Enggak, kekecilan dong, kekecilan, enggak sekecil itu. Baim cilik, ya Allah kemana aja? Udah, ya Allah udah ganteng, udah tinggi, udah besar. Tumbuh ya, ternyata tumbuh ya. Tumbuh, Oh, bisa tumbuh. gede kok, aku bisa gede. Cuma nama ciliknya itu nggak bisa hilang. Iya. Itu yang tetap cilik gitu. Tuh, lihat. Dan sekarang hadir di sini kan, ini kan channelnya pengusaha. Jadi ini tempat nongkrongnya pengusaha. Jadi jangan ngaku pengusaha kalau nggak pernah duduk di sini atau nggak pernah nonton. Asik. Tuh lihat deh, udah sukses deh sekarang nih. Udah nggak mau syuting lagi katanya kan? Itu kesalahan terbesar gitu sebenarnya itu. Jadi gini, dia aku klarifikasi Ini nih klarifikasi. ya. Katanya udah nggak mau syuting lagi. Nggak. Katanya apa itu dunia entertainment? Sekarang pengen syuting lagi. Dulu aku pernah bilang gitu, dulu banget ini ya. Terus jujur ya Om ya. Jujur aku nyesel banget. Karena fun fact aku pengen banget balik entertain. Okay. Jujur karena itu mungkin karena emang aku dari kecil ya. Itu kayak itu something yang nggak bisa hilang di pikiranku. Dulu emang aku sempet karena aku udah berhenti lama, aku mikir kayak udahlah, aku kayak apa namanya? Udah punya banyak juga kan udah, duit. Maksudnya ya waktu itu aku belum usaha loh waktu itu. Aku bilang gitu tanpa aku ada penghasilan waktu itu. Wah. Aku masih ada uang jajan lah anggapannya dulu kan. Terus kayak udahlah nggak mau syuting lah gitu kan. Kayak udah kira setiap sempat ada wartawan beberapa kali. Baim kapan syuting? Enggak, aku udah nggak mau balik ke entertain. Aku jawab kayak gitu. Udah clear ya. 2022 aku diundang sama salah satu acara TV. Diundang, aku datang ke Jakarta. Balik dan di situ aku baru kayak masih bimbang jujur itu, tapi kayak ngelihat kamera di depan kayak itu setelah berapa tahun aku nggak di dalam studio kayak gitu. Ketika saat itu aku balik, itu 2022 pertengahan akhir lah, Agustus September gitu. Itu kayak lihat kamera kayak anjir kangen juga ya ternyata ya. Tapi aku masih bimbang di situ. Sekali, aku kira cuma sekali di tahun itu. Aku balik ke Malang lagi kan aku stay Malang by the way sekarang. Oke. Iya. Aku balik ke Malang lagi. Gak ada seminggu 2-3 hari ada lagi masuk 2 acara. Terus kayak di situ baru ada yang nanya, Baim mau syuting lagi nggak apa segala macam itu kayak. Mau sih sebenarnya mau, terus akhirnya oke udah lah aku mau syuting lagi dah please lah bilang itu. Oke. Makanya aku, tapi ternyata selalu pikir-pikir aku nggak bisa syuting kayak dulu lagi kalau aku masih tinggal di Malang. Jadi aku harus balik ke Jakarta. Kenapa kangen syuting? Karena emang udah jiwanya di situ atau memang tabungannya habis karena dibawa seseorang? Gimana? Ini kayaknya akan pertama kalinya dibongkar di sini, teman-teman. Mau tahu nggak? Ada fakta yang selama ini seorang Baim cilik ini bungkam. Iya, benar. Karena ya mau gimana lah ya. Karena beliau juga gitu kan. Gitu. Jadi deket sekali. Ini ya, tadi aku bilang, Ya. aku bilang nggak mau syuting pas masih punya uang jajan. Tadi kan aku bilang gitu kan. Terus? Kenapa gitu? Karena aku udah gak ada nerima uang sepeser pun sama sekali dari ayahku sejak 2022. Aku masih ingat bulan Agustus 2022 itu terakhir duitku masuk dari ayahku. Dari ayah? Dari ayahku. Maaf nih, kan kalau berita ayah divorce sama mama itu udah lama ya. Udah itu tahu clear dong. Itu siapa yang gak tahu gitu kan. Tapi kan masih secara Islam nih, hukumnya kan kalau gak secara Islam dong, secara hukum negara juga dong. Oke, ya. Secara bener. hukum negara juga dong. Harus nafkahin Baim dong. Harus nafkahin aku sampai aku nikah. Ya kan, sampai aku gede, sampai aku udah punya penghasilan. Terus sekarang? Itu, udah. Ketika waktu itu aku sekarang sama sekali udah nggak ada uang dari ayahku sama sekali. Maunya nggak ada nerima uang sama sekali. Selama 2 tahun berarti? Iya 2 tahun ini udah berarti. Berarti jangan-jangan dugaanku benar bahwa ada sebuah berita yang pernah aku baca di kapanlagi.com. Waktu itu sempat beranggapan bahwa ada seorang ayah mengeksploitasi anak dijadikan motor mata pencarian. Tapi iya Sebentar. Oke. Baim korban eksploitasi. Oke, ini berita lama banget by the way. Ini lama banget 2009 tuh ada tulisan 2009 berita ini. Oke. Tapi ini waktu itu disangkal karena waktu itu ayahku bilang ini udah ada beritanya. Sebentar. Anda jangan istilahnya mengcounter abah panggilannya ya. Iya, abah. Sebentar. Saya harus melihat dari statement beliau yang sangat positif thinking sekali saya. Dan beliau pasti tidak mungkin bohong.
Beliau orang tua, baca tuh. Oke. Semua penghasilan Baim kita tabung buat kepentingan dia sekolah. Dia bisa beli mobil sendiri, adalah kebanggaannya. Bukannya kita tidak bisa membelikan, tapi dengan ini kita telah mengajarkan Baim untuk lebih mandiri. Tegas Abah Halil Fuad Al-Katiri ayah Baim saat ditemui di sela-sela syuting Tarzan Cilik di Cibubur. Wow, dekat rumah gue nih Cibubur. Bener dong tadi Iya, statementnya bener. kan? Jadi Nanti kita bahas. itu nanti aja, itu Ya, nanti. ini masih kita highlight dulu nih teman-teman nih. Sabar, Oke. kita bahas. Tapi gini Im, meskipun itu udah nggak nafkahin, udah nggak ngasih uang apa segala macam, kan tetap itu ayah. Kita harus Oh, patuh iya. dan taati. Sekarang gimana mau patuh kalau taat? Bahkan aku aja diblokir. Wah, Aku udah nggak ada kontakan sama sekali. Sama sekali nggak ada. ini belum ada yang tahu emang. Nggak ada. Aku nggak pernah bilang siapapun. Wah, kita bahas Im. Aku nggak pernah. Ya. Aku nggak pernah bilang. Oke. Ya banyak lah yang mau kita bahas di sini adalah tentunya adalah sekarang udah jadi pengusaha, udah punya peternakan, kambing yang level yang tertinggi, etawa. Bisa berapa tadi penghasilannya? Belum lagi parfum, banyak dia nih. Coba lihat ini. Lama menghilang, Baim Cilik kini bisnis jual kambing harganya capai 850 juta per ekor. Itu Wow, itu dulu kambing kontes, wajar lah. buat kontes. Itu kambing kontes, tapi aku udah nggak main kambing kontes lagi. Karena udah dipotong. Udah dipotong, udah nggak ada. Aku sekarang kan itu udah dijual kurban semua kan, udah dipotong nggak ada lagi. Sekarang mainnya susu. Makanya kambing ada tuh namanya kambing sapi, kambing Etawa. sanen. Oh, Sanen. Iya Yes, tahu. kambing sanen. Itu sekarang aku main itu. Jadi susunya. Susunya. Ayah sama kambingnya juga, trading kambing juga. Makanya kambingnya dijual. Wih, Anaknya itu mantap gitu. nih. Nanti kita sambil ngobrol kita gali deh. Sama parfum juga. Ini parfum yang katanya banyak menuai kontroversi kan. Karena orang-orang di kota lu kan nggak ada yang dapat Bepomnya dan lu satu-satunya di Bepomnya. Itu kalau di Malang banyak ya Bepom. Ini kan aku jualnya nggak di Malang. Di mana? Aku offline store-nya ini di Sidoarjo. Dan ini parfum pertama di Sidoarjo yang udah Bepom. Emang yang lainnya nggak ada? Nggak mungkin lah. Yang lainnya pasti ada Bepom lah. Sesusah itu ngurusnya. Gak segampang itu loh ngurus Bepom. Tanpa calo ya. Bukannya bisa dibayar 3,4 miliar. Bukan gue yang ngomong. Berita. Jangan dipotong. Ini Iya, berita iya. kok. Ada beritanya. Coba cek Mana? deh. Ada Bukan loh, gue yang ada, ngomong iya, loh. iya, Bukan aku gue yang tahu, ngomong tahu, loh ya. Aku juga Ada. pernah ditawarin. Bukan, tapi gak 3,4 M juga ya. Berapa? Aku ditawarin dulu 3 juta. Jadi kan aku itu sempat ngurus. Aku tuh ngurus 5 kalian waktu itu. Adalah sama ada. Karena aku bareng kerja. Jalannya kan bareng orang juga kan. Oke. Dia ngurusin tuh sampai 3 kali. Terus ada yang nawarin datang ke tempatku. Mas mau nggak 3 juta minggu depan langsung keluar Bepomnya. Langsung fix nih Bepomnya. Terus kayak nggak mau. Saya mau ngurus sendiri. Yang temenku tuh bilang gitu. Oh. Ada Mas Ismail namanya, hebat banget Mas Ismail. Keren. Keren. Enggak mau kena apa ya? Itu kan Dan bisa pungli itu dan lain sebagainya. bener-bener sebersih itu. Pokoknya ini orang datang kan dicek semua nih. Oh. Peralatan kita. Kan itu produksi sendiri semua loh, Maku. Nanti kita Iya. kupas ya semua ya. Itu Sama semua yang itu produksi juga tuh sama ini expert juga. Vimery. Ah. Oke. Jadi itu diperiksa tempatnya detail banget kan 2 lantai ya. Kita jual bawah sama di atas ada lab parfumnya juga. Itu periksa detail dan dia bahkan diajak makan, setelah itu dia nggak mau. Dia diajak makan aja nggak mau. Yang meriksa tuh kayak bener-bener gue nggak mau ngerasain duit lu gitu loh. Wah, gila. Nggak bayar loh, ngurus Bepom nggak bayar nih. Buat kalian yang bikin usaha, ngurus Bepom itu gratis ya. Wah, langsung nih semua agen-agen, semua freelancer langsung pada nyerang lu ntar nih. Bukannya mereka ada bayaran, ada 3 juta katanya. Ayo cari aja hukumnya. Ayo Bepom bayar nggak, cari. Nggak ada, Bepom nggak bayar. Nah ini makanya, dan ketegasannya di pemerintah maupun di Bepom itu sendiri, ternyata oknumnya sudah diberantas nih. Lihat ini. Kabar terkini kasus ex pegawai Bepom tersangka pemerasan 3,4 miliar. Tuh, lihat nih. Tapi alhamdulillah langsung pemerintah kita ini oknum-oknum kayak gini banget, nih. harus banget. Jangan-jangan mungkin gara-gara tadi ada bayaran sekian juta untuk ngurus Bepom Emang itu oknum ya? Iya kan itu dia. Pasti kan mereka kalau misalnya mereka itu mereka kan orang dalam kan. Nggak mungkin dong mereka bisa ngejamin kayak gitu kalau bukan orang dalam. Iya, Itu dijamin loh, 3 juta jamin minggu depan keluar Bepomnya udahan. Ih, ngeri banget. Sumpah. Oke deh, ya. Nah ini parfumnya. Dan ternyata banyak bikin orang jadi cemburu atau mungkin kesel di daerah Sidoarjo ya. Iya. Dan ini udah PT ya? Udah PT belum sih? PT aku udah PT. PT aku udah. Di Shopee berarti? Shopee aku udah Shopee Mall. Wow. Shopee aku udah Shopee Mall. Dan baru-baru ini aku jualan di TikTok. Baru mau jualan. Yang ini yang di TikTok Shop. Wah, ini Kenapa ngeri. gitu? Karena dia aku kasih tau. Karena kita nggak bisa jual barang harga Shopee di TikTok Shop tuh nggak bisa. Kenapa? Ya kan tinggal dijual.
rate harganya beda. Kayak orang jualan parfum di Shopee biasanya gocap atau berapa gitu kan. Kayak maksudnya sedangkan ini kalau aku jual gocap mah nggak bisa dong, kayak kalau aku kan itu. Ini kan HPP-nya aja udah berapa gitu ya? Iya loh. Maksud jualnya gocap. Oh tapi berarti warga TikTok maunya yang murah-murah. Ini tetap aku taruh di TikTok. Cuma yang lebih aku kencengin yang ini, yang buat TikTok kayak anggapannya lebih simpel lah. Ini ada 5. Ini ada 5 ini yang tahan dulu, jangan dibahas deh. Ya jangan dibahas dulu deh biar pada nungguin deh ya. Ini bahaya nih yang ini nih. Nanti ya. Nanti kita bahas ya, kita bahas. Oke, kita mulai nih. Dari beberapa highlight yang udah biar teman-teman tahu obrolan kita isinya apa sampai akhirnya Baim di titik sekarang ini. Dan wow, gue denger cerita di belakang kamera mengenai dia sama Abah ya. Abah. Waduh, ngeri. Nanti kita bahas juga untuk mengambil satu pelajaran dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Berarti waktu itu dari umur 2,5 tahun udah syuting. Iya, 3 tahun kurang 2 3 tahun lah ya, 3 tahun sampai umur 10-11an mungkin ya, segituan lah. Sebelum SMP lah, SD. Habis itu kan kamu syuting lagi terus bisnis. Nah, bentar deh. Itu kan gak capek ya? Maaf nih, ada riwayat gak sih kayak kan 24 jam mungkin syuting masih kecil itu? Jujur pas kecil enggak. Pas kecil enggak ada. Aku kayak mungkin karena udah habit ya. Karena udah anggapannya kayak udah kebiasaanku dari kecil ya. Oke. Aku jujur ya udah sebiasa itu di lokasi. Pernah aku sampai kayak aku tiduran di lokasi apa itu kayak itu udah hal yang biasa lah gitu loh. Mungkin orang-orang di luar nggak tahu nih kita di lokasi secapek apa waktu itu ya. Yeah. Ngejar tayang orang-orang pada zaman itu, pada zaman anggapannya kan sekarang kan orang lebih web series apa sinetron kan nggak langsung yang syuting hari ini besok tayang kan enggak. Kalau kita kan dulu kayak gitu. Kita syuting hari ini, kita stripping tuh syuting hari ini, besok udah harus tayang. Belum ngedit, belum apa-apa segala macam. Jadi kita syuting aku dulu syuting itu perjanjian jam 10 udah harus selesai. Dan enggak bisa, ternyata itu perjanjian ujung-ujungnya enggak guna juga, tetap aja. Aku pernah kabur dari lokasi kok. Buat sekolah dong kaburnya. Bukan buat sekolah, aku udah gak kuat, udah waktu istirahat. Aku lagi di depan kamera. Itu muka aku udah lemes banget. Omku itu lari gendong aku langsung masukin ke mobil. Jadi ini misal kita bilang nih lokasi nih. Ini scene nih, frame nih. Mobil tuh di sini udah dinyalain sama omku, pintunya udah dibuka. Omku lari gendong aku masukin ke mobil, cabut sampai dikejar. Wah, kehambat dong syuting semua. Iya, nggak mau tahu akhirnya karena udah perjanjianku jam 10 udah itu dong. Itu udah jam berapa? Udah deket pagi tuh. Aku dibawa pulang, akhirnya besoknya nggak jadi tayang, besoknya ngulang episode lama. Ya itu udah sering lah kayak gitu karena nggak bisa dong. Aku umur berapa waktu itu, Om? Aku SD aja belum aku pas zaman itu. Baru mau SD bahkan aku. Bahkan TK juga enggak kan 3 tahun kan belum TK. Aku tapi jujur aku sekolah dulu. Tapi jarang masuk aja sekolah aku dulu karena ya aku syutingan ya. Oke. PAUD ya? PAUD udah 3 tahun ya. Wow. Itu pas itu aku umur 4 tahun tuh kejadian yang aku lari. 5 tahun, 4 tahun sekitar. Itu kan kabur itu kan ada 2 mata pisau ya. Memang yang pertama karena udah kecapean karena anak kecil. Ya mengerti lah ya anak kecil gitu kan. Atau yang kedua karena mungkin lagi egonya kan lagi tinggi-tingginya. Anak kecil terus terkenal gitu loh. Kalau waktu itu emang capek. Iya kan? Kalau itu emang capek. Tapi ada juga egonya. Kalau ego dulu aku dulu tengil banget, Om. Bukan star syndrome ya. Tapi? Lebih ke arah kayak kalau star syndrome kan yang orang yang kayak baru terkenal udah ngesok. Ya. Itu star syndrome. Kalau aku pada zaman itu dipikirku emang orang butuh aku kok. Wah. Aku mikirnya gitu. Jujur aku tengil banget, sorry banget loh. Aku dulu tengil banget demi apa? Orang-orang di lokasi sama aku tahu lah aku aduh. Kayak orang bisa ngeliat aku kecil, wah nih babi juga nih anak nih. Bentukannya mana sih, gue kangen dah. Baim cilik, Tarzan cilik, coba dong. Iya kan Tarzan cilik ya? Iya kan dulu kan sama Abah ya? Jangan itu. Nah ini aja nih. Ada almarhum, ada Om Raffi juga kan. Oh iya, ada Olga, ada Raffi. Oh iya bener. Terus yang sama. Aduh, itu zaman aku gendut banget itu, aku diet sekarang. Oh iya. Tuh ke SD tuh yang kiri tuh. SD nih? SD kelas sekarang berarti 6 ya, kelas 5 gitu itu. Tapi kurus banget loh sekarang. Iya aku diet waktu itu. Sekarang berapa berarti? Kurus banget. Aku sekarang 62 61, 62. Asli aku 50, 55, 56, 57 ideal gue. Oke. Nah ini ngomong karir dikit lagi ya, sebelum ke bisnisnya. Waktu itu kan uang kenceng banget ya. Oke. Iya kan? Tapi penasarannya gini, dulu sempat mikir nih nonton Tarzan cilik, ada Baim, Abai. Oke. Ini anak nih sebenarnya ya meskipun nggak ngerti duit juga ya, pasti kita tahunya ke orang tua kan. Tapi sebenarnya yang dirasakan oleh anak apa sih? Pengen tahu aja sih. Apapun yang aku mau dulu aku dapat itu. Okay. Kayak misal kayak iPad lah ya. Ya kan iPad dulu zaman-zaman iPad 1 keluar yang tebel banget itu. Itu kayak orang
ya lah yang punya paling kayak yang emang keluarga tajir banget. Dan aku punya hari H itu muncul aku beli 2. Wow. Aku 1, abangku 1. Wow. Dan mainanku dulu sampai satu kamar itu, ini satu kamar nih. Aku punya dulu kamar mainan. Dan itu gudang juga, gudang itu mainanku yang lama, kamar ini mainanku yang baru. Oke. Dan padahal kan itu kan Abai yang casting kan? Oke, ini awalnya ya dulu yang casting iya itu kan? Abai casting, Abai syuting, aku nemenin ke lokasi. Aku belum lancar ngomong itu. Aku nemenin Abai ke lokasi, diajak, ini adiknya lucu nih, mau syuting juga nggak? Mamaku bilang belum lancar ngomong. Dan ternyata sama orang-orang di situ bener-bener aku didikte diajarin ngomong. Yang ngajarin aku ngomong tuh kru, tahu gak sih? Aku makanya bilang masa kecilku tuh sama kru. Bahkan yang ngajarin aku ngomong aja kru-kru sana. Sampai aku bisa ngomong, aku langsung ditarik dimasukin ke salah satu sinetron dulu, ke Cerita SMA. Oke. Aku masuk Cerita SMA, itu aku datang as a nobody ya. Dan beberapa bulan setelah itu aku jadi peran utamanya di sana. Cepat juga dong belajar ngomongnya. Iya, aku belajar ngomong tuh cuma beberapa bulan doang langsung lancar ngomong. Karena waktu itu aku bisa ngomong tapi belum lancar kata mamaku. Dilancarinnya pas itu. Gila, bergaulnya berarti nggak ngerasain main layangan. Ya, aku nggak punya masa kecil kayak gitu loh. Sumpah, setiap kali ada orang cerita nih misalnya, oh iya seru ya dulu kecil main gini. Oke. Aku nggak ngerasain lagi kayak gitu. Kayak gimana sih rasanya gitu loh. Kayak aku nggak punya masa kecil itu, aku nggak punya itu loh. Paling dulu main-mainku di sekolah doang kan. Kayak di kampung aku nggak main. Kayak misal ketika di rumah. Karena abangku kan gak seberapa ke syuting ya. Dia lebih ke iklan kan ya. Syuting dia kan gak seberapa. Dia lebih akrab dong. Lebih bonding sama anak-anak kampung sana dong. Ketika dia main aku ikut, aku kayak ngerasa kayak aduh, aku gak bisa nih. Kayak aku mending di kamar aja main PS apa gitu-gitu. Tapi kalau sama kru nyambung. Kalau sama kru aku main. Aku sama kru akrab banget dulu. Oke. Dan bayarannya berapa sih dulu, penasaran deh. Aku bayaran pertamaku 1 juta. Per episode? 1 juta. 1 juta tuh gede lah ya. Enggak lah. Gede lah tahun itu. Apalagi untuk anak kecil juga lagi. Masalahnya FTV kan 1 juta juga kan? Iya sih. Itu 1 juta. Kan bisa 1 juta terus naik ya. Naikku tuh telat om. Sama artis yang di bawahku aja masih gedean bayaran mereka. Sampai ayahku dikasih tahu sama itu. Dikasih tahu kan, Lil lu jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya itu Sirin bayarannya segini. Jadi, masa sih? Iya. Akhirnya aku minta ke studionya, gue minta Baim ditambahin, kalau nggak mau ya udah nggak usah lagi Baim syuting. Langsung ditambahin. Langsung. Sampai akhirnya aku jadi dulu salah satu artis cilik dengan bayaran terbesar. Berapa? Dulu per episode hampir 15 kalau nggak salah per episode. 15 juta. Stripping pak. Stripping berarti hitungannya kalau sebulan 30 dong. Sehari se-episode. Sehari se-episode kan? Iya. Saya ngeluarin kalkulator sakti saya bentar. Saya boleh hitung. Harusnya pak mobilnya ada pak. Tabungannya harusnya ada. Harusnya mah tabungannya ada, ada, mobilnya ada. Harusnya ada. Ya kan? Harusnya Hidup ada udah banget. makmur, Harusnya ada banget. punya tanah 1 kecamatan Kemang. Itu kan tabungannya kan luar biasa. Coba bentar ya, 30 kali 15 juta. 15 juta. 450 juta. 1 bulan. 1 bulan 17 tahun yang lalu. 17 tahun lalu 2000 berapa sih? Bantu saya dong, tolong boleh? Lagi nggak bawa handphone nih pak. 17 tahun yang lalu. 17 tahun 2004. Kok 2004 kan dong? 2004. 2008. 2007. 7 tambah 7 kan 14. Aku umur 2 tahun 2007. 2008. Aku syuting Ya 16 tahun lalu. 2008 loh. 450 juta. Itu mungkin 2000, itu bayaran gue segitu mungkin 2010 lah ya. 2010 lah aku bayar. Juga 2000, ya 2009, 2008, 2009. Ya tetap aja berarti lagi kan. naik-naikku. Itu pada zaman itu gede banget. Iya, 15 tahun lah anggaplah. Itu kayak sekarang kayak 1,5 M lah paling. Kalau value-nya sekarang ya. Coba ya 450 juta. Berapa lama berkarir? Itu pun harusnya naik dong. Kan setelah itu naik dong. Setelah 2008, 9, 10. Wah, berapa? 7, 6. Kita hitung dari situ 6 tahun lah. 6 tahun. 6 Iya. kali 450 juta. Ntar dulu gue bantuin nih biar gue ngukur tabungan lu 365. berapa gitu. Kali kok 365? 1 tahun. Sebulan. 450 sebulan kan? Oh iya, 450 sebulan. Kali 12. 5,4 miliar setahun. Kali 6. 6. 6 apa 7? 6. Kan 6. itu 2008 ya. 6. Ini tapi kotor aja tenang. Ya, Ini kotor. kotor. Kita bilang kemungkinan. Ya, 32,4 miliar. Nah tuh pak. Ini kotor, penghasilan Itu kotor kotor kalau ya, ditabung. Itu kalau setiap hari kan aku Anggaplah berapa? 10% pengeluaran? apa? Wah, enggak tahu kalau lebih. 20%? Karena dulu itu kan aku kan enggak full stripping. Aku Iya. berhenti stripping 2013, 2000. Oke.
Tapi kan ada iklan, aku iklannya itu berapa ratus juta Om. Wow, ini full stripping ya. Yaudah kita pakai stripping dulu aja nih, itu kan paling kasar nih. Iya. Oke. Nah anggaplah manusia itu kan separah-parahnya gaya hidup tuh 50% lah. Iyalah. Masa 450 juta per bulan lo, berarti kalau setengahnya berapa? 200 jutaan. Masa lu ngeluarin 200 juta kan itu kan juga udah kegedean banget setengahnya. Ya paling kan buat keluarin 30%, sisanya tabung misalnya. Anggaplah 50%. Dikali 50%. Harusnya lu punya tabungan 16,2 miliar. Yes. Sekarang harus. itu udah penghasilan, udah bener-bener pengeluaran setengahnya. Mau dipangkas lagi lebih ya udah 10 miliar. Aku nih ya Om ya, terakhir hartaku depan mata yang aku lihat, aset depan mata yang punya aku yang emang aku tahu itu cuma ada rumah 2 dan yang satu dijual sama aku 1,5 M. Dan yang satu sampai sekarang masih ada belum dijual. Dan itu suratnya dibawa sama kalau nggak salah nenekku apa siapa aku lupa. Aku jujur nggak tahu surat rumah itu di mana ya. Karena sekarang ini rumah. Hah, rumahnya mana? Aku ada rumah di Jakarta sini. Bukan. Bentar. Aku ada rumah 2. Pelan-pelan. Rumah 2. Yes. Rumah 2 satu di Jakarta, satu di Jakarta juga, Oh. satu Babakan. Aku ada rumah 2 di Jakarta. Dua-duanya Jaksel. Dua-duanya Jaksel. Jakarta. Nilai rumahnya berapa tahu nggak? Kisaran Yang aja. di Jakarta kemarin ada yang nawar 3M. 3M. Tapi nggak dijual sama aku. Nggak Terus? dilepas. Yang satunya kemarin dulu 2018. Itu rumah laku 2000 berapa ya? 17, 18 sekitaran situ lah. Pokoknya tahun segituan lah. Aku masih mondok waktu itu ya. Itu rumah laku kalau nggak salah setauku dengar-dengar 1,3 M. Ya kalau memang 1,3 buat biaya hidup Baim, karena ayah yang cinta sekali kan dengan tadi anaknya. bilangnya duitku ditabung buat sekolah, keperluanku sekolah. Iya di kapanlagi.com Tadi bener. ada kan tadi ada Ada, kan ada. buat sekolah. Apa nggak ada? Aku sekolah cuma demi Allah, aku sekolah sekarang bayar sendiri. Aku bayar sendiri kan orang tua. Siapa? Ayahku. Lah iyalah. Elah, nggak ada orangnya loh. Aku nggak tahu di mana orangnya. Aku dengar katanya di Australia tapi aku nggak tahu. Australia. Katanya dengar. Aku nggak dengar dari dianya langsung. Aku dengar dari orang. Bisnis kali Im, kan sibuk buat mencari nafkah. Mana nafkahnya ya? Nafkahnya mana ya? Nggak ada Om. Sama nggak ada Om, dia sumpah. Jual rumah berarti kan buat Jual- modalin bisnis Mondok. kambingnya. Enggak. Aku kambing nggak ada modal dari dia. Aku ikut omku itu kambing. Nih, itu dia jual rumah itu. Setelah itu aku masuk pondok waktu itu, seingatku. Aku masuk pondok itu rumah itu udah dijual. Ya oke lah, aku masih pondok itu aku ngerasain. Tapi masa aku mondok 2 tahun di Solo itu 1,3 M habis kan nggak mungkin. Aku masuk pondoknya 20 juta doang. Oh iya, dan juga biaya hidup di Solo kan murah ya. Murah banget. Aku Murah. duit jajanku lo nggak sampai sejuta di pondok. Nggak sampai sejuta duit jajanku di Solo. Karena emang murah ya Solo ya. Ah iya, murah. Nggak sampai sejuta. Wow. SPP sejuta 200. Ya berarti kan punya kebutuhan lain. Oh, berarti buat mama. Mama siapa ya? Mamanya. Emang ada mama lain? Mamaku ada 2. Ayahku habis cerai sama mamaku nikah lagi. Mamaku juga udah nikah lagi. Sama-sama udah punya Oke. keluarga masing-masing lah. Tapi tetap aja tanggung jawabku kan di ayah kandungku dong. Oh iya. Oh berarti Abah nikah lagi. Nah, sekarang berarti hidup bahagia di Australia. Enggak kan cerai lagi. Ini gimana sih maksudnya? Cerai lagi? Ayahku sama mamaku nih nikah. Hah? Pak, nikah terus cerai nih. Hah? Nikah lagi kan? Iya. Aku punya adik 2. Hah? Lucu banget, adikku cewek yang paling kecil. Oke. Terus cerai lagi. Enggak, gue pikir di Australia tuh hidup bahagia gitu di Australia negeri what katanya. Enggak. Happy gitu di Sydney gitu Enggak berlabuh. Cerai lagi? Cerai lagi. Ya gue nggak mau nanya aib mes ya, maksudnya bisa. Ya. Ya nggak usah ditanyain lah. Udah Ya, nikah, nggak usah udah tanyain. cerai 2 kali Udah tuh lah, udah itu udah 2 kali masalah aja loh. Bisa jadi gara-gara bukan abahnya atau. Nggak mungkin 2 kali, masa bukan abahku 2 kali loh. Ya kalau Itu sebenarnya jujur ya, itu urusan dia sama mama tiriku Ya, ya. ya. Aku jujur demi apapun aku nggak peduli sama sekali tentang masalahnya dia itu. Cuman masalahnya yang nggak dinafkahin itu bukan cuma aku, Am. Adikku 2 kecil itu juga nggak ada dari dia. Sumpah, sama adik aku dengar kabar dari mama tiriku. Terakhir ngasih itu tahun lalu. Wah. Terakhir ngasih aku 2 tahun lalu, terakhir ngasih adik-adikku tahun lalu. Disclaimer teman-teman, ini nggak maksud untuk membongkar hal-hal yang menjadi sifat jelek dari seorang Enggak. ayahnya. Tapi Cuma aku maksudnya mau di ngasih sini, tahu aja ya, nih. ini justru gue lagi gali pelajaran buat gue pribadi karena gue seorang ayah gitu ya.
Dan juga bagaimana sih sebenarnya sewajarnya gitu. Apalagi siapa tahu teman-teman yang lagi nonton di sini adalah merasakan hal yang sama. Tapi kuncinya tetap gue jagain obrolannya bahwa memastikan bahwa Baim nggak, insya Allah nggak durhaka, tetap patuh sama orang tua dong. Aku nggak, maunya aku tetap ya udah. Maksudnya kayak tetap ayahku dong, mau segimana punnya dia tetap ayahku. Ya bagus. Walaupun dia nggak menjalanin kewajiban dia sebagai seorang ayah, aku tetap ngejalanin kewajibanku sebagai seorang anak kok. Aku tetap sekolah kok. Walaupun dia nggak bayarin, aku tetap sekolah, tetap aku selesaiin sekolahku. Aku kan ngulang 2 tahun by the way ya sekolahku ya. Di pondok juga dua-duanya? Enggak, aku sekarang sekolah biasa. Karena aku dulu pondok pindah-pindah. Alhasil akhirnya aku ngulang sekolah, jadi aku telatnya 2 tahun kan. Aku tetap ngejalanin dong kewajibanku sebagai anak. Aku menyelesaikan pendidikanku. Tapi jujur mungkin kalau bukan karena aku kayak gini, mungkin aku nggak ada jiwa-jiwa pencari duit nih akhirnya. Ya karena dia lah akhirnya aku terdorong buat nyari duit lah. Wow, itu ternyata. Abis itu sekarang benar-benar udah lost aja, hilang dah, lost sama sekali nggak ada. WhatsApp lah, video blokir call. Aku diblokir kenapa? Diblokir. Emang ada kata-kata sebelumnya yang akhirnya verbal yang iya. Kata-kata apa yang ngomong? Seorang ayah kan morning, anakku sayang. Oh enggak, aku jarang chatan sama ayahku waktu itu ya. Terus? Emang dari dulu jarang ya. Makanya kayak ya kita hidup masing-masing lah. Aku sama ayahku dari dulu tuh kayak gitu emang. Tapi mungkin kadang-kadang aku pas tinggal di Malang aja, aku masih sering ke Jakarta ke rumah dia, mau nyamperin dia. Sorry, bukan rumah dia, rumahku. Hah? Kok rumah Baim? Oh, Baim yang kerja ya? Iyalah. Walaupun suratnya atas nama dia juga tetap aja. Semua orang tahu itu haknya siapa. Tapi kan abang juga kerja. Masa dia gak kerja waktu Baim umur 3 tahun? Dia kerja. Cuman aku jamin gak bisa nutupin gaya hidupnya dia lah. Jamin aku gak bisa. Kok gaya hidup? Oh iya ya, ayahku tuh makanya ayahku tuh walaupun udah tua ya, tapi masih gaul orang itu keren sih, itu jujur keren. Itu keren sih. Makanya ayahku ya masih punya kehidupan lah, walaupun dia masih punya kehidupan. Itu keren, itu mungkin hobi dia apa itu terserah lah, urusan dia. Cuman itu kan nggak bisa, makanya kayak aku dulu nggak pernah ada mempermasalahkan itu sama sekali. Makanya kayak yang maksudnya nih kata-kata dia mana itu yang dia bilang duitku ditabung buat kebutuhan sekolahku. Aku bilang apa sih, karena aku nggak ngerasain sama sekali di situ, Dan sama sekali nggak ngerasain aku di situ. Ada, cuma bentuknya mungkin yang lain kali. Bentuk apa ya? Rumah? Apa? Sekarang buat tempat tinggal, Tinggal 1. Tapi kan itu kan dari tabungan. Iya. Dia tuh kalau misalnya dia di situ juga aku amit-amit nggak mau aku tinggal di situ. Kalau ada dia, untung nggak ada aja orang yang makanya aku di Jakarta di situ. Berarti gaul ya, tapi kan maksudnya kerennya dari abahnya Baim ini kan segaul-gaulnya tapi tetap nyampe rumah jam 9 malam. Enggak. Aku sama ayahku aja pulang bisa duluan aku. Oh, Baim jam 9, ayah jam 9.15. Bisa jam 1, jam 2. Ayahku tuh, tapi emang mungkin dia sibuk ya kerja ya. Yakin kita nggak tahu ya. Tapi itu ya, itu urusan dia lah, terserah lah maunya dia mau kayak gimana ya kan. Cuma maksudnya mau ngelakuin apapun itu menurutku bebas. Aku nggak pernah ada ngejudge, aku nggak pernah mempermasalahkan gaya hidupnya dia. Cuma at least kewajibannya dia tuh mana gitu loh. Kayak kewajiban dia sebagai ayah tuh mana gitu loh. Itu yang aku permasalahin jujur itu sih. Kayak aku mau dia kayak gimana, kayak mau dia apa, kayak terserah. Sumpah demi apapun terserah mau ngapain. Tapi Baim masih sayang dong sama ayah. Masih lah. Jujur nggak tahu, aku nggak bisa jawab. Aku nggak. Anak tuh sama orang tua harus patuh dan harus sayang, nggak boleh bangkang. Aku patuh kok. Maksudnya aku membuktikan kepatuhanku, aku masih menjalanin kewajibanku kan. Iya. Walaupun dia nggak menjalanin kewajibannya dia, kita nggak wajib buat sayang ke ayah. Nggak wajib sayang ke ayah. Iyalah. Kita wajib sayang ke ayah. Kita nggak wajib dong kita sayang ke ayah. Kita nggak wajib. Saya patuh, tapi kalau untuk sayang sih sifat ya. Sayang itu sifat. Ya. Kalau patuh kita wajib patuh dong. Kita wajib dong ngelakuin, kan kita juga punya hak-hak dan kewajiban. Mungkin hak aku nggak terpenuhi nih. Ya hak aku sebagai anak nggak terpenuhi nih. Tapi kewajibanku masih aku lakuin kok. Gak menutup itu. Mau ya, hak sama kewajiban, bener ya. Iya. Baim juga punya hak juga sih sebenarnya sih. Punya hak untuk, karena orang tua kan memang harusnya masih menanggung dan lain sebagainya. Oke, dan sekarang berarti udah di Australia, lost kontak. Emang ada kata-kata terakhir apa percakapannya di WhatsApp? Kok bisa ngeblok itu loh? Jangan-jangan mungkin Baim yang ngerongrong kali kayak, ayah mana aku hidup sekarang begini, tanggung jawab dong lo, jangan gitu. Enggak, jadi gini nih, aku tuh pernah waktu itu, ini kejadian, kan waktu itu yang
aku nggak ikut ya pas dia rada mulai bermasalah tuh 2 tahun lalu tuh aku nggak ikut-ikutan apapun kan ya. Itu urusan ayahku sama mamaku sama abangku, aku nggak ikut sama sekali, nggak tahu karena kondisi aku pulang sekolah waktu itu keluar gitu loh. Dan aku sampai rumah dikasih tahu kayak wah kaget dong aku, kok gini sih, ya kan? Karena ada verbal itu dia ngomong apa segala macam, terus kayak oke lah, fine aja di situ ya. Terus aku salah apa gitu loh, aku ngapain? Pesan lu nggak ada ngapa-ngapain ya kan? Sampai aku ngelihat HP di blok aku. Di blok di salah satu nomornya dia nih. Terus aku di nomor satunya masih belum di blok. Kan dia ada 2 nomornya dia kan. Ketika waktu itu lebaran aku nelpon. Oh, sebelum lebaran. Akhir tahun 2022 aku sempat nelpon. Aku minta duit sekolah aku mana. Udah waktunya beres PP. Aduh. Abah enggak ada duit, Tim. Itu enggak masuk akal banget menurutku dia bilang kayak gitu. Kenapa? Nggak masuk akal banget Om. Dia kalau misalnya dia nggak ada duit, dia nggak mungkin masih tinggal di Jakarta. Om, Jakarta nggak murah loh. Jakarta nggak murah loh. Dia bilang, aduh abang nggak ada duit. Oke, fine, aku nggak masalah waktu itu karena aku masih ada duit kan. Terus lagi, bah duit sekolah, sama jawabannya. Sampai aku udah nggak kuat dong, bah duit sekolah nggak ada duit. Masa abang nggak ada duit terus sih? Terus abah hidup gimana? Aku bilang itu. Rokok abah gimana? Gue bilang itu. Matiin cepet. Terus sampai detik ini? Si blogger udah sampai detik ini. Aku terakhir lebaran nelpon tahun ini enggak ya. Lebaran tahun lalu aku masih nelpon 2023. Lebaran 2023 aku masih nelpon. Cuma minal aidin doang sudah. Oke, terus sekarang udah benar-benar hilang ya? Sekarang udah benar-benar hilang. Respon dari mama gimana? Mama kayak ya udah, tinggal buktiin aja kalau lu enggak butuh ayah lu. Karena semua pasti bakal balik. Seorang ayah pasti bakal balik ke anaknya, tenang aja. Karena kalau ketika dia butuh, dia udah gak punya siapapun lagi selain anaknya. Mau minta tolong ke siapa lagi? Oh ya, apalagi kalau bukan secara takdir ya. Kan takdir bisa juga kita duluan yang muda berpulang apa enggak gitu ya. Tapi kan kalau dari struktur pasti kan ya mungkin orang tuanya udah meninggal apa segala macam, kakek apa ngomongnya apa kakek sama nenek tuh? Jida. Ya gitu-gitu udah pada. Jida masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Maksudnya pasti Om, itu pasti. Seorang ayah pasti bakal balik ke anaknya. Pasti Om. Siapa lagi yang mengurus dia kalau bukan anaknya? Adik-adikku masih kecil semua kok. Yang gede cuma aku sama Abai. Nggak ada lagi. Tapi Baim ada upaya untuk bukan mempersatukan sih, tapi maksudnya memang pengen silaturahmi apa segala macam. Mungkin di sini ada wadah, ada kamera kan bisa juga. Jangan-jangan nyampe juga ada videonya nge-forward ke apa. Pengen, jujur aku pengen namanya kayak ayo ngobrol gitu loh. Ayo ngobrol, omongin ada apa, lu kenapa, bilang gitu loh. Karena dia nggak pernah bilang aku Om ada apa Om. Ya karena nggak pengen anaknya jadi stres mikirin nanggung bebannya apa segala macam. Bapak tuh begitu. Dia masalahnya nggak pernah ngomong secara baik-baik ke aku gitu loh. Dia nggak pernah jelasin secara baik-baik. Dia tuh pasti setiap apapun kayak akhirnya gitu loh. Kayak dari vibe-nya aja tuh udah nggak enak gitu loh. Kayak siapa sih yang mood diajak ngomong kalau kayak gitu? Kayak nggak bisa dong aku kayak aduh harus ngertiin dia gitu, nggak bisa dong. Nggak bisa seorang anak harus ngertiin ayahnya terus-terusan. Tapi nggak atau mungkin jangan notice nggak kalau Abah tuh tahu keberadaan Baim sekarang? Mungkin tahu sosial media sekarang di YouTube apa segala macam. Mungkin aku nggak tahu, mungkin tahu ya. Mungkin tahu. Aku kurang tahu juga karena aku udah nggak ada kontakan. Tapi kayak aku bahkan loh sempet di beberapa kali acara aku diundang, setiap ditanyain ayah masih dikasih uang jajan apa, aku sampai kayak ayah ngasih kok kadang-kadang. Aku sampai jawab gitu Om. Aku diem segitunya Om. Aku nggak pernah lo bilang nggak ada ya, aku kabur nggak dikasih duit jajan, nggak pernah aku bilang gitu. Lah tapi ini sekarang? Nah aku udah gak kuat, aku udah kayak mau sampai kapan sih aku diem. Oh tapi niatnya baik untuk biar semuanya akan baik-baik saja, siapa tahu bisa berkumpul lagi. Iya, makanya aku di sini cuma mau ngasih tahu lah kayak kalau emang kalian ngerasain, karena nggak mungkin aku doang yang ngerasain kayak gini, pasti banyak dong orang lain di luar yang ngerasain yang aku rasain sekarang. Kalau kayak gitu ya cuma satu doang, kalian nggak bisa benci kayak itu nggak boleh, benci itu nggak boleh loh. Tapi ya buktiin aja kalau lu bisa tanpa dia gitu loh. Kalau emang dia nggak mau bantu, ya udah lu harus bantu diri lu sendiri. Tanpa harus membenci, menghina. Wah keren. Menghina. Ya, ini pesan moralnya kita dapat nih. Mungkin dengan gayanya Baim kita lihat kayak ini kayaknya nggak terima kasih banget. Bagaimanapun itu kan Abah lu betul, tapi makanya akhirnya konklusinya adalah kita jangan benci. Kita udah buktiin aja. Cara paling enak buat ngebales itu dengan cara buktiin. Oke. Begitu dibuktiin, lalu nanti ujung-ujungnya misalnya tadi balik lagi ayah butuh Baim lagi, Baim masih welcome, terima.
Aku welcome ya, mau kerja sama aku nggak apa-apa silakan. Kerja? Iyalah, Kok kerja? Kan kerja lah. Masa dia datang mau minta duit gitu aja kan nggak mungkin dong. Oh, oke. Ya. Iyalah. Ya memang ada etikanya juga sih memang. Iyalah nggak bisa kayak gitu. Aku selama ini ngapain? Lu di mana selama ini? Sekarang ada butuhnya, ayo usaha sama kayak yang aku usahain. Aku Tapi- tahu kok dia berusaha, dia struggle buat hidup. Aku tahu, aku ngerti banget. Tapi dia struggle buat ngehidupin dirinya sendiri. Situ loh yang salah. Aku tahu dia pasti sekarang di Australia kerja pasti kan. Pastilah kerja ya kan. Tapi kerja dia buat siapa? Iya buat dia sendiri karena kan Iya. mungkin ngepas dia betul sih emang Itu wajib salah, sih nggak ya bisa ke anak kayak juga gitu. wajib ya masih tanggungan ya. Ya kalau 20 juta 30 juta kan berat juga kali ya tapi tetap masa nggak bisa disisihin buat anak ya. Sisihin. Iyalah, aku kasih 500.000 loh, makasih om. Seneng Seneng aku dikasih 500.000 sumpah. ya, karena mikirnya nggak melulu tentang Nggak materinya peduli tapi mikirnya materinya, yang bahwa penting kayak- ayah masih Yang penting at least dia masih, iya loh, dia ngasih 2022 itu aku udah gak di pesantren ya. Aku udah kebutuhan bensin, makan. Itu kan itu kebutuhan dong. Kayak mungkin kalau di pesantren dulu aku dikasih segitu cukup lah, fine lah, cukup lah ya. ya. Tapi aku sekolah kan aku butuh sejutaan lebih dong buat bensin, jajan segala macam ya kan. Kayak beda dong aku kehidupan di pondok sama di luar pondok gitu kan. Pas aku di sekolah, aku masih dikasih duit yang sama, masih bawah 1 juta. Dan aku selalu bilang, iya bah makasih, oke bah makasih. Sisanya aku cari sendiri kurangnya. Oh nggak ngebalas kayak kurang nih bang nggak gitu? Enggak, aku nggak pernah Wow. bilang kayak gitu. Mungkin kayak misal pun kurang dan aku udah nggak ada penghasilan nih, aku lagi nggak ada, bah tambahin segini dong. Kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa ya udah. Aku nggak pernah maksa kayak bah gini, nggak pernah. Pernah lah oke kayak bah ini ya bah kurang bah ini segini. Kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak ada ya udah. Aku nggak ada. Aku nggak maksa. Aku nggak pernah minta apapun. HP sumpah seumur hidup aku nggak pernah minta beliin HP. Aku selalu beli sendiri HP. Artinya nyambung ke bisnis kambing lah, peternakan lah, susunya lah, parfumnya. Itu karena kekurangan kok. Oh karena Karena kurang. kurang duitnya aslinya. Tapi nggak mau nyusahin, nggak mau maksa benci sama Aku orang nggak tua, pernah abah maksa itu. gitu. Tapi bener-bener gimana caranya kita gerak sendiri. Iya. Maksudnya kayak Wow. jujur selalu kurang loh ngasih itu, tapi aku nggak pernah bilang kayak bah itu sebenarnya butuhnya segini. Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Kalau ada kurang aku minta, kalau nggak dikasih ya udah, kalau dikasih alhamdulillah. Aku susu itu aku waktu itu COVID ya, COVID semua orang struggle dong. Aku sampai jualan susu di pinggir jalan dulu sama omku tuh. Itu awal aku diajak kambing gitu. Hah? Sumpah, iyalah. Baim cilik jualan pinggir jalan Iya, karena nggak punya duit. iya. Puluhan miliar kok. Aduh balik lagi deh. Iya Itu dah. kemana ya? Iya itu nggak tahu, makanya itu kayak aku nggak pernah, bahkan aku nggak pernah ngungkit duit itu om. Kayak kalau aku ungkit pasti dia kicap, pasti dia diem. Kalau aku ungkit itu malah marah ujung-ujungnya dia. Tanggapannya Abai gimana? Abangku, Kan sebagai kakak ya. Abai itu yang jalanin bisnis kambing itu Abai, makanya Abai yang jalan semuanya. Tapi sama sifatnya bahwa ya udahlah Im lah ini Iya, udah nggak Abai usah cuma ngandelin kayak abah udah, lah gitu. bodo amat lah, emang udah sinting aja tuh orang, pasti gitu dia. Abangku tuh lebih kayak gitu orangnya. Iya loh. Abai tuh wah gila, aku nggak bisa hidup kalau nggak ada Abai. Karena Semua yang ikhtiarnya punya bareng sama Abai itu ya? Iya, semua Abai. Oke. Lah terus balik ke tadi dagang di pinggir jalan Iya, itu juga. maaf dapetnya berapa ya? Itu lumayan lah waktu itu. Oh, Lumayan. gede. Iya, iya. Partai besar. Enggak, aku jual di pinggir jalan cuma kayak bagasi mobil buka kasih meja gitu doang. Tapi itu COVID kan. COVID orang butuh susu kambing dong. Iya. Ya, waktu itu makanya itu kenceng banget susu kambing tuh. Oh, oke. Ada lah kita masuk dulu zaman COVID dapat 200.000 ya seneng banget om. Iya. Untung 200.000 tuh, megang 200.000 tuh kayak aduh punya duit nih gitu loh kayak. Hmm. COVID siapa sih yang nggak struggle pas COVID? Ya, semua Semua kena. orang struggle loh pas COVID tuh. Kecuali orang yang punya rumah sakit baru enak banget Nah. hidupnya dia. Pinggir jurang nih. Oh, jualan vaksin maksudnya. Iya, jualan vaksin. Tapi kan membantu orang juga. Iya benar. Terus berarti syuting-syuting itu juga tetap gak mau balik di dunia entertainment saat Pengen itu? aku sekarang. Enggak waktu itu. Waktu itu enggak kepikiran. Karena masih dapat duit jajan walaupun dikit. Oke. Ya soalnya kan berita-beritanya kan akhirnya jadi banting setir, jadi bisnis, Banyak tahu dagang. berita-beritaku dibilang segala macam. Emang maksudnya bilang apa? Ada dulu. Ini loh. Ini kurang ajar Oh banget ini iya, benar. sumpah.
Ya coba Sata klarifikasi Oke, ya nih. ini klarifikasi. Ini video ini. Mengintip rumah Baim Alkatiri, sang mantan artis cilik dulu bayaran mahal, kini tidur di kasur tipis. Ya, kasih tahu lagi. Itu rumahnya nyewa. Kenapa itu rumah nyewa? Rumahku di Malang itu ada 2. Ya. Oke. Satu di Malang Tengah itu kita sewain. Rumah itu disewain. Satu lagi rumahnya mamaku. Mamaku sama saudara-saudaranya. Itu juga disewain. Jadi kita rumah 2 ini kita sewain. Kenapa? Karena kita nggak butuh rumah itu. Jadi kita tinggal di rumah yang lebih kecil, kita nyewa aja. Rumah 2 itu disewain. Mamaku nyewain rumah itu dibagi 3 sama saudara-saudaranya. Terus rumah yang punya aku punya rumah berdua. Aku sama abangku tuh punya rumah di Arambloso, itu disewain juga buat aku sama abangku. Iya, makanya aku tinggal di rumah kecil itu karena kita nggak butuh pada saat itu rumah segede itu loh. Dan mamaku waktu itu juga nggak suka tinggal bareng saudara-saudaranya. Ya kayak masa 3 keluarga disatuin satu rumah kan? Hah? Makanya jadi ada satu rumah gede. Itu kok ada saudara-saudara? Itu punyanya mamaku sama adik-adiknya. Oke. Karena namanya udah punya keluarga masing-masing dong. Masa ditempelin di satu rumah. Akhirnya rumahnya disewain, dibagi 3, semuanya ngontrak gitu. Oke. Dan berarti kalau balik dikit ke Abah, tipikalnya ke mama apa segala macam, itu adalah memang sangat memuliakan, sangat membuat anak-anak healing, istrinya healing dan lain sebagainya nggak? Maksudnya kayak di rumah tuh suasananya kondusif sekali atau seperti apa? Kalau rumah mamaku kondusif banget ya. Kalau ayahku dulu tuh lebih kayak tipikal yang ayahku tuh lebih suka ngumpul sama keluarga lah. Kayak lebih suka ngumpul sama keluarga besar. Dibawa ke rumah? Iya, tinggal di rumah. Kan rumahku dulu di Jakarta gede kan. Itu semua keluarga besar di rumah. Ayahku lebih gitu. Itu ya nggak apa lah, asik lah, rumah lebih rame lah, nggak anggapannya nggak sunyi. Sedangkan kalau mamaku lebih suka kayak ya udah keluarga kita aja gitu loh. Makanya kalau tinggal seminggu 2 minggu oke lah, tapi nggak terus-terusan. Maaf, itu nggak ada gesekan sama? Ada lah, pasti ada. Ibunya, pasti ada. mertua? Nggak bakal betah lah, aku jamin. Jamin enggak lah, semua. Ya lah, nggak ada. Siapa sih yang bisa istrinya Rasul aja nggak dicampur sama? Iya. Dipisah-pisah ya. Harus dipisah-pisah. Oke, itu anyway lah. Ya, ini nih yang ini. Ini berita ini waktu itu ngancurin aku banget loh, Minim. Oh ya? Maksudnya kayak impactnya gede banget loh, kayak seakan-akan sampai itu mamaku sampai nelpon, masa harus iya Baim bilang kalau asetnya miliaran. Mamaku tuh sampai bilang kayak gitu. Enggak, maksudnya kan nggak mungkin nggak ada sebab. Trigger media-media. Karena rumah nyewa. Tapi waktu itu kita nggak bilang, makanya kita karena nggak ditanyain ya. Masa aku bilang ini rumahnya nyewa gitu kan? Nah ya. Ini nggak bilang dong, makanya kayak ini rumah ini tuh kita nyewa, baru pindahan waktu itu. Karena karena rumah-rumahku semua disewain yang di Malang. Ngapain juga akhirnya kita bikin home theater apa? Iya. Orang lagi yang tinggal di sini tuh cuma mamaku sama ayah tiriku doang, sama adekku 2. Aku di pondok waktu itu. Itu kan PPC tuh. Dan itu kenapa ngontrak di situ? Karena itu deket banget sama pondokku. Ini pondokku jalan kaki deh nyampe rumah, makanya mamaku ngontrak di situ. Ini aku pakai. Ini coba di scroll deh. Coba scroll ke bawah. Ini anak pondok banget kayaknya tampilan ini. Scroll gitu. Aku pakai jubah. Lah iya. Itu aku dari pondok jalan kaki ke rumah. Tapi orang semirangnya, wah ini hidupnya begini, hidupnya begitu. Itu semua marah banget Om, itu gara-gara itu keluarga aku benci banget, langsung kayak ini kok gini sih medianya. Wah, ini tanggung jawab nih media-media nih, hati-hati. Media tuh memang kadang pisau bermata dua sih, yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ini emang rada kurang ajar Om. Itu tuh. Ya caption description. Iya, itu punya SCTV, itu tahu aku. Mengintip rumah Baim Alkatiri yang sederhana. Ya, lu gak sederhana. Secara tidak harus bilang Baim miskin sekarang kayak gitu bilangnya. Iya loh. Hati-hati nih teman-teman media nih, gawat. Iya loh, itu kayak itu mamaku marah banget Om itu. Itu langsung ditelepon orang, dimaki-maki sama mamaku. Terus? Ini apa maksudnya beritanya kok kayak gini keluarnya? Terus? Minta maaf. Orangnya minta maaf. Oke. Dan itu udah kepikir juga gimana caranya untuk menjalani kehidupan, ya apalagi terpaan berita-berita seperti ini. Ya udahlah, gue bisnis aja. Nah, triggernya itu bisnis itu karena emang udah kadung terlanjur udah ngomong gak mau balik ke dunia entertainment, atau memang ya tadi balik lagi bahwa gue mau bukti ini ke abah gue apa segala macemnya. Yang penting gue punya duit lah gitu ya. Jadi makanya bisnis. Kenapa nggak langsung balik saat itu? Misal ke dunia entertainment? Karena lokasi sih Om. Karena aku di Malang kan. Kan syuting juga pun, ini koreksi kalau gue salah ya, bukan easy money untuk syuting. Banget. Ya kan? Syuting itu easy money banget. Dan aku waktu itu gak kepikiran dong. Karena pada saat itu aku masih belum butuh duit banget ya. Karena aku masih di pesantren kan waktu itu ya. Kayak masih belum sebutuh itu kan, sama duit masih belum
yalah duit apa sih gitu loh. Oke. Karena pada saat itu ini Om ya, ketika aku kan kecil merasa tercukupi banget ya. Iya. Itu kan anggapannya kayak duit gak ada value-nya kan ya kira di mana. Oke. Akhirnya kita gak ngerasain kan struggle-nya duit nih kayak gimana. Pas Covid itu aku baru ngerasain, oh ternyata duit itu sepenting itu. Oke. Baru akhirnya setelah Covid itu aku diajak main kambing. Siapa? Kok tiba-tiba kenapa kambing dulu deh? Omku. Oh memang main Iya, kambing. iya, Arab. Siapa sih Arab kok jual Oh iya kambing? iya benar. Iya juga ya. Ya kan, terus parfum juga aku diajak kan. Hmm. Diajak lah parfum ini sama ada orang Sidoarjo, si Ismail. Oke. Dan ceritanya kenapa akhirnya jadi tertarik? Maksudnya nggak ada pilihan? Kalau parfum memang ayahku dulu juga bisnis parfum by the way. Tapi nggak yang parfum banget ya. Oke. Cuma kayak tipis-tipis lah. Ayahku dulu parfum juga. Emang udah basic parfum keluargaku. Arab juga kan, bisnis Arab juga kan parfum. Parfum juga sih. Oke. Kalau kambing itu duluan kambing dibanding parfum dong. Kambing dulu baru. Nah, kambing. sekarang kambingnya masih jalan atau? Jalan tapi nggak, masih belum seberapa kenceng lah. Masih karena aku mulai dari awal ya. Kenapa? Kan yang dulu aku main kambing kontes, kambing kurban. Sekarang main kambing susu kan. Oh oke. Berarti kurban itu udah nggak dimainin gara-gara apakah pemasukannya jadinya setahun sekali doang untuk ngamanin Kalau cash flow? kurban tetap, aku walaupun main kurban tetap, mau setiap kurban pasti tetap jualan. Oke. Cuman yang kambing kontes itu aku enggak sih, karena kontes itu lebih duitnya kecil, buangnya lebih banyak keluarnya daripada masuknya. Waktu itu nggak ada pilihan lain aja ya? Waktu itu emang ya dulu kan aku bareng sama kerja sama orang juga kan. Terus kayak emang enak jual tradingnya tuh enak, kayak kita jual belinya tuh emang untungnya gede. Oke. Tapi kan nggak aktif kan, itu kan pasif ya, kayak nggak yang Iya. terus-terusan. Kalau susu kan diputar terus produk kan jatuhnya. Kebutuhan dasar ya? Iya. Oke, berarti sekarang fokusnya di kambing itu adalah susunya dan nanti akan di-convert ke susu kambing. Iya. Maklon atau Maklum gimana? maksudnya maklon ke pabrik Oh, bikin sendiri. jual sendiri aku. Sementara ini Ada brandnya masih udah ada? jual sendiri. Belum. Karena bilang baru mulai. Aku baru bener-bener baru mulai. Abangku yang jalanin. Oke. Abai itu pinter banget, Om. Oh ya? Sumpah. Udah ada gambarannya mau kayak begini. Udah dipikirin semua dan. Ini baru pada ngelahirin kambingnya. Oh, ntar tinggal launching. Iya, nanti tinggal dia. Nanti lah itu ada planningnya lagi Oh lah. iya, ngelahirin mantap. nanti. Kita tungguin aja ya. Sembari itu berarti sekarang yang fokus ya Aku lagi fokus bisnis cuma banget. parfum. Kita bahas aja sekalian. Parfum. Dan memang udah intunya dari keluarga ya, udah sangat. Iya, emang dari ayahku emang parfum tuh. Mungkin bisa ceritain dong parfum yang seperti apa sih, maksudnya yang sekarang lagi dijalanin. Nah ini sembari nanti kasih tahu juga nih apakah udah launching atau bisa diambil sekarang, terus gaya jualannya seperti apa. Karena sekarang fenomenalnya kan beda. Baim zaman dulu kan konvensional, ada toko, titip edar, kongsinasi. Kalau Iya. sekarang kan udah ngikutin juga dong pasti ya TikTok. Pasti ada, iya. Iya kan? Nah, ini. Yang mana dulu Yang ini nih kita bilang ini. Ini ya? Ini tiga bersaudara nih. Tiga saudara. Emang maksudnya ini kan ini beda nih. Ini Oh ini tiga ya? Iya. Ini. Iya. Oke. ini racikanku sendiri nih, Om, coba deh. Ini. Yang paling pojok. Ini. Iya, ini racikanku sendiri tuh. Kocok lu. Oh iya, racikannya di mana? Di aku ada labnya. Oh iya, Aku punya labnya. ada lab sendiri ya, Iya. makanya diproduksinya PT sendiri ya. Aku udah PT kan. Nah, coba deh. Ex Perfumery. Gue Tuh juga suka. racikanku sendiri. Coba ya. Mewah manis. Kalau teman-teman tahu gue pasti tahu sekali gue sangat suka dengan parfum yang Itu ada. 3 aroma loh. 3 aku jadiin satu. 3 aku jadiin satu itu. 3 campur. Itu asal campur doang? Enggak dong. Enggak, Pakai itu- ilmu kan? Itu aku berjam-jam Om bikin ini, Om, sumpah. Gue suka lagi kayak permanisan. Gue tuh nggak suka terlalu yang tahu nggak sih yang nyong strong kayak gitu. Iya, tahu. Ya, ini gue tipe dengan parfum luar dulu ya. Kalau lu lihat di ruangan gue tadi, kalau nggak itu kan ada CKB Iya, ada ya aku kan. lihat ya tadi. Nah, CKB itu kan gue cenderung kalau teman-teman tahu CKB itu manis cenderungnya, Manis. bukan yang strong yang nyengat. Kayak ini ada namanya tuh orgasm, itu dia manis dia. Fresh manis. Iya. Gue suka parfum manis soalnya dan mewah manis gitu gue demen. Tapi ini hitungannya manis ya. Hitungannya manis bukan sih? Manis tapi rada mewah. Oh iya Itu lagi. 3 parfum, Om. Gue langsung ngebayangin banget ini kalau pakai baju kayak notice begitu tuh mahal banget nih langsung muncul. Om notice gak? Aduh. Itu ada lemonnya. Oh iya. Iya, jadi lemon itu taruh situ biar baunya lebih strong. Oke. Buat Di top nge-trigger bau notes-nya yang berarti ya lain. di Iya. di 5 menit pertamanya ya. Iya. Kalau Om nyium di botolnya kecium ininya. Iya. Itu buatanku, itu aku sendiri by the way nih. Satu-satunya parfum yang aku racik sendiri nih, Hermoso namanya. Hermoso. Tahu enggak Hermoso tuh? Hermoso apa? Hermoso itu bahasa Spanyol artinya indah. Indah.
Kok gue jadi nyemprot-nyemprot? Ya, Gue boleh dong minta kan? itu buat om aja bawa Minta aja. ya? Iya. Oh, Masya Allah. Wah mahal ini nih meeting sama Pak Sandiaga Uno nih. Gue besok nih ntar nih. Mewah manis lagi. Iya bener nih. Ini Itu racikanku sendiri. parlente yang permewah-mewahan begini nih. Nah, itu yang buatanku. Terus kalau yang di kotak itu baru, itu dia luxury oat, dia bawa oat. Salah lagi. Yang mana ini? Yang kotak kayu. Ini. Yes, itu oat. Oatnya terlalu kayu banget nggak? Enggak seberapa, coba aja Om Jim. Jadi- Nggak tadi gue dateng. Iya, Om pakai oat tadi kan. Ya, Kenceng oat banget betul. itu. Iya, Iya. gitu. Nah, oatnya tuh segitu batas gue karena mungkin ada dasar manisnya ya. Jadi kalau terlalu oat yang kayu banget, garu banget tuh gue nggak masuk. Makanya kalau tadi gue lagi pakai yang Ini oat ya. banget. Itu oat banget. Nah, ini bukannya gimana? Itu di bawahnya aja. Nah, coba. Sorry. Ini ada selotipnya lagi. Pisau dong. Ada coba dong. Ini nih. Bolong. Im gue suka loh yang ini Im. Bawa aja. Iya lagi. Kayak gimana ya? Gue kadang suka bingung mentafsirnya. Artinya kan misalnya gini. Oh ini mahal tuh gimana ya ngomongnya? Ini gue pakai rapi gitu. Iya. Ngerti gak sih? Pas mau meeting ke sini gitu. Kalau gue setiap gitu ini tuh. beda-beda nih. Mau ketemu orang gini kita pakai baju ini. Iya pakai ini. iya. Nah itu. Iya nih. Nah ini sama yang kotak tadi itu aku jualnya di Shopee, live Shopee. Yang mana yang ini? Iya itu sama yang kotak itu. Sama yang kotak itu tuh lagi dibuka ya? Itu di Shopee. Aku Shopee udah mall. Shopee Mall. Sulit tuh. Bisa ada perusahaan yang jelas Shopee ya. udah Shopee Mall. Tuh susah juga ngurusnya berbulan-bulan Om. Iya. Iya nggak bisa tiba-tiba langsung jadi seller tiba-tiba Shopee Mall. Shopee Mall itu. Itu ada Shopee Mall, itu ngurus Shopee sendiri. Mall. Nah, cerita Bepom dulu dikit ya. Oke. Parfum itu kan salah satunya memang sangat concern mengenai Bepom. Yes. Karena berita-berita kayak di luaran sana, bahkan hati-hati loh teman-teman loh. Ini gue open aja ya. Kalau tidak ada Bepomnya atau gimana pun gitu, intinya adalah kalau sekarang lagi ketat banget, sampai ada bisa gue nggak tahu penjara atau bukan gitu, terkait kalau memang hati-hati dengan tidak diurus dengan benar gitu. Coba komen di bawah teman-teman deh. Nah, dan sementara Mbak Im punya parfum, ini sudah Bepom. Dan Udah di Sidoarjo justru sulit sekali orang ngurus Bepom. Bukan sulit, emang jarang ada yang mau karena dikirain bayar gratis Bepom itu. Gratis, tis. Cuma asal kalian ya itu tadi layak nggak tempat kalian buat Bepom? Karena susah Om. Aku nggak sekali 2 kali Om, 4-5 kali berapa kali? Berkali-kali. Boleh kasih tahu nggak cara-caranya? Sembari nanti gue coba Harus cek ini. bersihan ini nih, bukannya di slide. Coba. Oh gitu. Yang custom juga loh. Dan ini Dia di bakar. dibakar gitu Yes. ya, cas di kayunya ini ya. Iya. Kayak Apa? pakai tapal kuda gitu ya. Iya. Niat. Ini yang Luxury oat. lebih ke oat ya. Oat ya. Coba. Ya tadi gue datang pakai oat tuh. Iya tadi enak tuh. Iya. Strong banget. Saudi tapi parfum Saudi. Ini yang belum mana ya? Coba. Oke. Oat banget ini. Luxury oat. Gue mau juga yang ini. Ini tuh kayak di Coba. Saudi. Pernah tahu Masair? Ya, itu kayak Iya, warna-warna Madawi. dicolek. Wah. Oat gini gue masuk, bukan yang gue Iya. pikir kayak gaharu-gaharu Enggak, gitu. enggak. Malah masih kencengan punya gue yang tadi pas datang tuh. Iya, Gue tadi pakai tuh. Itu lebih itu kencang banget itu. Ini lebih Kencang. soft. Ini lebih soft. Makanya bilang kan luxury oat. Ya Dia itu nggak makanya yang- mentoknya gue tuh di situ, mentoknya gue di apa namanya oat itu di situ yang gue pakai itu tuh lagi nge-oat banget karena gue tahu kan gue mirip loh bakal. sama punya Om tadi baunya. Ya. Cuma lebih strong punya Om. Ya, Ini, lebih strong. ini lebih soft. Nah, yang kayak begini ada juga gue. Enak kan? Iya, tapi kan mesti ke Saudi repot. Ini aja kali ya. Nggak bawa. Iya, enggak maksudnya udah ada di Indonesia mah. Iya. Soalnya gue Itu tahu enak tamu banget. gue kali ini, waduh orang Arab nih, gue pakai oat aja deh. Oh iya. Tapi tadi Om masuk tuh, wah oat di. Oh langsung kayak Om buka parfum. Om buka pintu tadi. Gitu. Masuk banget ini parfumnya, kenceng juga. Itu level udah nggak berani lebih lagi karena mentoknya gue sukanya di situ. Nah ini oat yang apalagi ke bawah tuh deh. Iya. Nah ini kan aku jual di Shopee Mall. Ini oke, ada di mana di Shopee, Shopee-nya? Shopee ada, Ketik aja ya X Perfumery ya. Perfumery ya. Kalau habis gue check out lagi nih. Nih. Oke, nah yang ini Itu yang itu X Perfumery. Yes. ada. Nih. Wah. Nah, itu ada di situ ada itu linknya semua. Nih Om. Oke. Oke. Ini juga oat. Jadi nih, yang parfum ini nih kecil-kecil ini nih. Mhm. Ini beda-beda. Jadi nih aku jual 1 pouch isi 5.
Satu ini berarti langsung dapat 5. Langsung dapat 5. Satu bungkus ini. Oke. 1,5 dalam satu Nih. harga. Dalam satu harga. Oke. Satu harga langsung dapat 5. Jadi Oke. satu dia sama pouch ini, satu Oke, ini. oke. Pouch ini. Nih, yang ini nih. Heeh. Ini dia buat sejadah. Jadi oat. Dia ada oatnya, strong banget. Oke. Dia kayak buat sejadah gitu. Sejadah, oke. Terus ini dia ini bakarat. Dia bakaratnya bakarat soft. Coba deh. Oh, dia ada ininya ya, ada Yes. tema-temanya ada yang buat kita biar lebih nyaman Ini soft sujud. lavender. Ini kayak buat karpet atau buat spray. Oke. Ini juga grape bisa ya karpet, spray dan lain-lain. Lah yang buat badan? Sofa. Ini buat pokoknya buat Oh, baju ini apa semua segala macam. Pokoknya semuanya? kain. Bukan buat kulit ya. Oh, kain. Kain, Berarti iya. gua di kain nih yang Buat ini. sofa, buat sofa, buat karpet, sajadah. Ini sajadah. Jadi kayak satu pouch itu lengkap. Bisa Itu aku buat tiba-tiba sejadah, kepikiran buat buat ini, kenapa aku pikir gitu. Karena ini nggak bisa dijual di TikTok. Orang-orang TikTok tuh nggak bisa kayak belanja yang cepet. Cepetnya dibilang mahal gitu kan. Sebenarnya parfumnya cepet gitu. Oke, dia lebih lembut yang ini. Iya, lebih lembut. Bakaratnya lebih. Iya, iya. Nih kalau ini nggak usah disemprot ini baunya. Iya, iya. Ini cake. Ini nggak usah om semprot udah kecium kalau ini. Enggak usah semprot. Nggak usah disemprot udah kecium. Cake. Oh. Manis banget. Vanilla. Gila. Nah ya ini nih. Wah, ini gemes nih. Ini buat WC-WC. Bro, itu udah ada penjualan, Im. Ini yang di TikTok. Ini yang di Shopee. Ini Oh. paling Ini Gatot 1.300. kaca nih gila banget ini. Ini Gatot kaca. ini enak banget. 1.300. Iya. 1.300 penjualan. Iya. Ini yang Gatot kaca ini. Gatot kaca. Ya, ini emang enak banget om ini. Om. Gatot kaca Aku berarti. gak bawain tapi kemarin ketinggalan. Iya, enggak apa-apa, enggak apa. Emang lu enggak niat orangnya. Gue udah berharap-harap lagi namanya Gatot kaca, gue penasaran gila gue. Iya. Gatot kaca. Oh iya, Shopee Mall. Shopee Mall aku. Gila penjualannya udah. Lah, ini baru mulai, tapi udah ada penjualan tuh. Loh, Sesadis aku bukan itu baru berarti. mulai. Sebenarnya itu udah lumayan lama. Cuma Oke. baru aku kencengin sekarang karena aku lebih fokus di kambing. Aku gak bisa kebelah dua dong. Oke. Dan ini packingnya dikirim dari Dari Malang. Sidoarjo. Sidoarjo, sorry. Yes. Sidoarjo. Oh Ini ini. luxury, oh. Tuh kan mewah. Ini gue belum buka loh ya. Ya maksudnya kita nggak janjian, kita nggak. Yang ini kan? Iya itu. Ya tadi gue bilang mewah. Oatnya. Mewah nih. Oke, ini Iya. ini yang vanilla tadi ya, cupcake ya. Ya kue banget. Kue banget. Dan itu baunya bener-bener. Wah, ini aku semprot di sofa aja wangi banget. Ya, langsung. berarti lebih ke Enak banget. karpet, sofa, Iya, yang itu yang bantal buat ya. baju. Ini buat baju. Iya, ini buat sejadah. Nah, nih. ini lu kumpulin dalam satu pouch. Aku kumpulin dari satu pouch, jadi dia Oke. paket lengkap. Bener-bener paket Oke. lengkap. Kalau misalnya orang cuma pengen yang salah satunya. Aku jual satuan juga. Oh, satuan. Ada. Boleh tahu nggak gimana Ya harganya? intinya gitulah. Oh, Intinya ada kunci-kuncian strategi nih. jadi gini, ini kan aku jual 5. Otomatis nggak mungkin dong orang suka 5-5-nya. Oke. Jadi aku sediain ecerannya juga, kayak aku sediain yang per botolnya juga. Oh, oke. Gitu. Tapi paling banyak orang pasti langsung beli paket. Paket sih, banyak yang suka paket. Biasanya orang habis beli paket kan baru beli satuan ya. Oke. Dan juga udah langsung dapat 5 ya. Iya. Berapa harganya satu pouch? Ini gocap. 50.000 5. Iya, 50.000 5. Hah? 60.000 50.000 kan Masuk ini kita itu bilang untungnya. 60.000 sama promo apa segala macam kan bisa 50. Malah kalau ada promonya, kalau mereka punya voucher promo, kalau kalian ngasih promo bisa 40 lagi, mana tergantung aku promo berapa. Kalau mas Sumpah. gue lu emang tipis banget dong. Iya, emang. Hah? Aku bilang kayak nggak gini loh, mending kita untung kecil tapi banyak yang beli daripada untung gede tapi yang beli hitungan jari buat apa? Oh, quantity ya. Quantity itu lebih. Gila 40.000. Gue gak tau lu mau buka apa enggak sih. Lu modal berapa? Satunya berarti kan 10.000 ya? Gak nyampe malah. 10.000 lah anggaplah. Kita bilang satu pouch ini modalku berapa ya? Ikan lu jual 50.000 doang Belum satu gocap. pouch. Iya, paling untungku 10.000 per ini. Iya makanya Berarti kan 2.000 per botol. itu udah murah banget. Enggak Iya. maksudnya lu dapat bisa karena lu produksi sendiri ya. Produksi sendiri. Oh, oke. Semua. Yeah. Dan kita beli ininya kan tong-tongan dong. Iya, tahu. Si botolnya ini Si kan. botolnya kan tong-tongan dong. Iya. Dia langsung datang banyak kan Iya, gitu ya. kita nggak bisa produksi dikit, minimal produksinya Oke. berapa ribu botol. Dan gue ngeh nih, ini kan lu produksi sendiri. Otomatis kan HPP lu pasti rendah. Karena lu produksi sendiri. Karena lu bukan maklon di tempat orang, lu bukan ngambil lagi apa segala macamnya. Itu biasanya orang bonyok di situ, makanya dia menang di situ karena dia produksi sendiri. Bayangkan ketika lu nggak punya pabrik, lu nggak punya produksian sendiri apa segala macamnya, ya mau nggak mau lu ngambil dari orang aja udah mungkin udah 10.000. Lu mau jual harga berapa kan? Iya, makanya itu.
Makanya kalau jual 20.000 jadi 100.000 misalnya. Iya. Tapi sementara lu bisa ngejar 50.000 karena lu bikinnya sendiri. Yes. Ngeracik sendiri. Racik. Dari tangan seorang Tarzan cilik. Enggak semuanya tanganku ya. Ya, Aku oke. ada beberapa kayak yang itu tadi, itu Ah. punya aku. Kayaknya Racik semuanya ada, masih Smile itu yang jalan bareng aku. Dia pinter banget Om bikin parfum. Ah, Dia ngerti juga. Basicnya memang dia pengusaha Basically Dia parfum. pengusaha parfum sebelum parfum. Tapi pokoknya dia pernah kerja dulu, tapi dia emang suka parfum. Dasar basicnya dia tuh emang pertama tuh berawal dari suka Oke. hobi parfum. Iya. Sampai akhirnya dia belajar parfum, kayak ikut course parfum gitu. Dan sekarang dia di mana aktifnya? Sidoarjo. Sidoarjo. Dia ngejalanin yang di Sidoarjo dia. Gila. Nih buat temen-temen nih, kalau mau langsung cek nih, lu cobain deh beneran nih. Kalau gue sih bilangnya gini, kalau lo dengerin respon atau testimoni dari orang yang mungkin nggak berparfum, ya pasti dia peres. Tapi karena masalahnya gue hobi parfum juga, jadi gue tau lah masalah 5 menit pertamanya, terus nanti di pertengahan itu akan berubah jadi apa. Karena kan basicnya kan pasti kan buah bunga kayu kan. Iya. Parfum itu kan top notes, mid notes, base notes dan seterusnya gitu kan. 1 jam ke atas jadinya berubah lagi jadi apa segala macamnya. Jadi insya Allah kalau dari gue sih proven lah, Masya Allah. Nah ini ya, X Perfumery official store. Ya udah search aja di situ ya. Search aja. Langsung Udah masuk. orang kita udah Shopee Mall kok. Udah Shopee Udah Shopee Mall. Mall. Iya bener tuh. Terus lu bisa masuk dari IG-nya juga apa segala macam. Iya. Gila. Nah, Iya. ini sekarang kan yang usaha parfum nggak dikit ya Om ya. Banyak lah. Banyak banget lah. kan ya, banyak Iyalah. banget yang usaha parfum. Om pernah notice gak sih? Om harusnya Om coba deh. Om coba nih, Om pegang ya. Om aku kasih tau ya. Om coba beli parfum yang harganya mungkin kayak yang seukuranku tapi harganya cuma 30.000 apa gocap, itu ada loh. Oke, tahu. Dan Om ketika nyoba itu, Om parfum itu Om semprot. Seret. Enak banget. Hah? Enak mampus sumpah demi Allah, enak Oke. pekat baunya. Seret Om semprot lagi, baunya udah beda. Hah? Tahu enggak caranya gimana? Kok bisa gitu? Jadi ketika sebelum dia masang tutup itu disemprotin ke parfum yang lain. Jadi kayak parfum yang emang enak, disemprotin, masuk nih ke selang. Parfum masuk dong ke selangnya nih. Sampai ke atasnya deh. Set, masukin ke botolnya yang mau dijual. Hah? Dipres, dijual. Wah gila Itu lo. banyak banget yang kayak gitu. Itu ada triknya itu. Itu Parah. aku udah dapat cerita itu dari langsung orang yang Tapi bilang. hitungannya berarti kan dia bohong dong. Bukan bohong, apa Iya, ya? Bohong lah. triknya licik aja. Licik itu. lah, gila Banyak. lo zolim lo. Itu banyak. Gue pernah tahu yang kayak begitu-begitu. Iya. Waktu itu. Abis ini aku diserang nih sama yang jual mahal 30 ribuan. Enggak, tapi serius. Tapi waktu itu ada yang dupe gitu kan. Disclaimer nggak semua ya. Aku bilang nggak semua ya. Oknum lah ya. Ada, aku bilang ada. Makanya Oke. hati-hati aja beli parfum, tapi ada. Ya, berubah-berubah. Gue pernah tahu tuh. Oh ternyata itu triknya. Itu triknya. Jadi dia di botol, bisa kita bilang, Gila, kita bilang aku mau jual ini parfum Orinya nih. Ini yang mau aku jual nih. Aku copot. Ini ada ini. Aku semprot. Aku pasang lagi, aku jual. Mati. Gila, gue baru tahu loh. Karena Ini itu kan jujur udaranya gua dia baru nggak tahu. bakal berubah. Selama itu nggak disemprot kan dia nggak bakal berubah. Yang di dalam tetap di dalam, nggak bakal kecampur sama yang di luar selama udaranya nggak keluar. Oh iya. Ya Dan sisa-sisa di selangnya itu. Sama di ininya nih, Oh sama di iya. sama di semprotan atasnya ini nih. Oh iya. Gue pernah kayak gitu soalnya. Oh iya, ini kan di selangnya. Iya, di selangnya Oh sampai jadi kepalanya itu. dimasukin ke parfum Jadi dia ori. Dia, mungkin- modal ori berarti ya? Iya, 4 kali semprot masih oke lah ya. Oke. Set beberapa kali ininya udah clear, udah keganti, udah berubah baunya udah. Wah hati-hati. Oh tahu gue tuh kayak gitu tuh. Nah Kadang makanya. baunya sama, isinya beda. Jadi kayak yang ini kok awet terus tiba-tiba jadi kayak gampang hilang. Iya. Itu sering kan kayak Itu gitu. gue tahu tuh. Nah, itu triknya. Itu aku sempet dapat itu ceritanya. Dan makanya lu sendiri satu bentuk emosi ngelihat seperti itu, oknum-oknum ini Iya, merajalela. tahu, sumpah. Makanya lu mau bikin sendiri dan membuktikan bahwa ini produksinya sendiri ya. Produk Nggak sendiri. aneh-aneh. Gue nggak aneh. Dan udah Kenapa PT, gue Bepom. berani jual harga 100.000, 150 dikala orang-orang jual parfum harga murah? Karena gue jaga kualitas. Gue gak mau ngerusak harga demi ngerusak. Gak mau ngerusak kualitas demi nurunin harga. Iya. Gak mau lah. Oke, ya, mereka cara ngejarnya bisa jual 30.000. Ya gimana lagi kalau pasti dirusak kualitasnya sama dia. Karena nggak akan ngejar guys. Nggak Makanya bakal. tadi gue bingung. Ngejar tuh gimana mereka bisa jual. Oke lah, kalian gini nih aku kasih tahu ya. Kalian jual parfum harga 30.000, banyak nih yang beli kita bilang ya. Dengan parfum kalian yang oke lah kita bilang
oke lah kalian bantu orang nih, orang mau pakai parfum enak ini, tapi walaupun beberapa menit hilang, kalian bandingin sama parfum mahal, itu mungkin banyakan beli di tempat kalian, tapi repeat ordernya pasti banyakan kita. Orang yang udah beli lagi itu loh. Aku tuh banyak repeat order kenceng banget loh. Oh, karena dia memang Repeat order habis merasakan beli lagi. manfaatnya betul-betul. Oh, oke. Dan aku setiap kali habis ngirim, aku selalu ngasih sampel di botolnya. Jadi aku ngirim parfum nih, aku kirim di paketan itu aku kasih sampel banyak. Untuk biar dia Biar mereka nyobain bau cobain yang lain. Iya. Gila parfuman nih. Iya juga ya berubah-berubah gitu warnanya. Gue pernah kayak begitu terus gue nggak order lagi. Gue nggak tahu. Gue pikir gara-gara memang dari bibitnya kah? Atau mungkin karena lama nyimpennya. Ya macam-macam. Karena mungkin di jalan panas, dari ekspedisi, ya udah malas gue tinggalin tuh. Waktu itu soalnya dia bilangnya begini. Ternyata ada. Gila kelakuan. Iya kayak gitu om. Ada semua apa ya? Semua bisnis itu ada cara curangnya. Semua loh bisnis apapun. Bisa. Ya kan? Ya oknum di mana-mana. Di mana-mana orang kayak gitu tuh. Oke. Cari yang pasti-pasti aja teman-teman. Yes, benar. Yang sekarang masih semriwing bertahan sampai Bertahan sekarang. sampai sekarang kan baunya. Iya, gue pernah nyemprot. Dia waktu itu bilangnya wanginya beginilah misalnya. Iya. Gue coba beli. Wow, udah hilang. Hilang. Kesel gue langsung kesel. Nih kalau mau tahu tuh ya, dan ini sudah BPOM teman-teman, artinya di Sidoarjo ya. Yes. Beligo Candi ya. Iya benar. Nah, tuh ada di sini ya, As Perfumery, dari IG-nya Baim juga bisa, dari sini gue bisa check out berarti di Shopee sama TikTok. TikTok. Yes. Oh, Tokped enggak ada? Tokped ada juga. Kan TikTok Tokped nempel sekarang. Oh, oke. TikTok. Oh iya, dong. lupa gue. Kan udah nggak ada TikTok Shop, sekarang ada Tokped Shop. Oh iya, Tokped. Oke. Berarti ini gabung di situ ya. Iya. Yang lainnya marketplace, WhatsApp enggak ya? Marketplace mungkin ada ya kayaknya. Tapi Beli enggak sih. beli gitu. Beli nggak ada. Nggak ya? Tapi WhatsApp ada sih. WhatsApp juga bisa ya. Bisa. Sejauh ini paling banyak penjualan? Gatot kaca itu banyak. Oh. Terus kayak aku offline store kan juga ada. Aku nggak bisa tahu dong kalau offline store kan datanya nggak ada tertulis digital kan. Oke, di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo. Banyak repeat order om aku. Paling banyak di offline apa di online? Online lah. Tetap online ya. Lebih Karena besar ya. Shopee-ku tuh live-nya non-stop om. Sehari berapa jam kita? Siapa kru? Ada orang hostnya. live. Ada hostnya. Oh, berarti paling ngaruh adalah sekarang buat teman-teman yang baru memulai artinya Live ya? itu kenceng banget. Kenapa aku bilang aku lebih kenceng live TikTok sama live Shopee, lebih kenceng di live Shopee. Karena bedanya gini, orang buka TikTok, dia niatan buat scrolling kan. Iya. Buat scrolling TikTok. Ada orang jualan nih, Iya. lihat dulu bimbang beli atau enggak. Live di Shopee, emang dia niat buka Shopee buat apa? Ya belanja. Gue bener. Oh iya nih. Lagi nge-live nih orang. Iya nih. Di TikTok soalnya social commerce ya. Kalau Shopee Emang dia e-commerce. Iya. Emang niat jualan dan Iya. orang yang buka juga emang niat beli gitu loh. Memang kalau di marketingnya berarti emang funnelingnya memang udah terconvert dengan baik karena memang dia adalah calon pembeli. Yes. Bukan ya kan dia calon pembeli bukan orang emang lagi scrolling ada orang iya, jualan, bukan beda calon dong. penonton. Beda Yes, nih. beda. Calon pembeli sama calon penonton. Gila, gue aja dapat ilmu lagi jadi. Calon pembeli sama calon penonton. Nah, kalau bisa untuk memperpendek proses closingnya ya berarti di calon pembeli. Makanya lu pilih Shopee. Live 24 enggak juga. Enggak 24 di jam, 6 ya. jam. Dari jam berapa? Mungkin teman-teman mau nonton. Tergantung beda-beda. Kadang 4 jam kan. Pagi, siang, sore, malam. Oh, pagi ke siang, Sore sore ke malam. Ya, atau enggak siang ke sore, pagi ke siang. Hmm. Pernah tuh pagi sampai sore juga pernah 6 jam kayak gitu juga pernah. Tergantung lah, beda-beda lah. Ada ini kadang-kadang juga live. Ini bagus nih, kasih masukan aja ke Abah. Siapa tahu Abah mau live. Ya kan siapa tahu. Iya, Bah, siapa tahu, Bah. Iya lagi butuh penghasilan tambahan untuk jualan Atau apa untuk apa kayak duitnya. Selalu diatur buat apa. parah nih. Tetap taat lo ya, tetap ya, nggak boleh macam-macam lo. Gue ngapa-ngapain. Iya. Kalau misalnya aku nggak taat juga udah gue tuntut dari kapan tahu. Oke, keren. Ada mau tambahin gak Im di ujung obrolan ini? Thank you nih. Gue dapat insight dan teman-teman juga puas insya Allah mudah-mudahan. Amin. Ada yang mau ditambahin lagi? Udahlah itu dulu aja. Ya. Tadi kan dari omongan kita ada banyak ya. Banyak. yang bisa diambil. Pokoknya As Perfumery, lu tinggal masuk ke sosial medianya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ada tayangan ini ya Abah bisa balik lagi ke Baim. Amin. Bisa kan kita senang dong kalau Iya. kumpul-kumpul lagi. Iya loh, pasti walaupun Iya. semua yang dilakuin bisa dimaafin. Semua tuh ada jalan keluarnya om. Iya. Ya nggak Bah ya.
Ya, Bah. Ayo Bang, nih lagi nonton ini, siapa tahu nyampe ada yang bantu share dong. Tuh, anaknya udah welcome loh di sini lah. Gue welcome banget Om. Sumpah, gue welcome banget. Tapi nggak tahu Abah ya. Gue gak tau kalau Abe ya. mungkin kalau abang gue gak welcome. Gue welcome, gak apa-apa deh. Gue welcome asal jangan ngerepotin gue welcome. Gila, thank you Pak. Bye Jelik, thank you. Mantap. Kita kasih solusi.